Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, terima kasih karena kita semua dalam keadaan sehat. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membuat keyakinan kelas. Tentang apa? Keyakinan. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu tidak berbeda dengan peraturan kelas, ya. Hanya bedanya kalau peraturan kelas itu yang membuat sekolah, kalian tidak diikutsertakan di dalam membuat peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ini adalah kalian yang membuat keyakinan itu. Ya, apa yang kalian harapkan? Ya, berdasarkan dari pendapat kalian masing-masing, kemudian kalian yang menjalankan. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik. Sekarang kalau Ibu tanya, di sekolah kalian ini atau di kelas ini, ada nggak peraturan kelas kalian? Ada, Bu. Kalau boleh Ibu tahu peraturan kelas yang bagaimana? Tunjuk tangannya. Saya, Bu. Apa itu, Nak? Salah satunya, Bu, jangan ribut. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, ada lagi peraturan kelas? Jangan keluar masuk pada saat jam pelajaran. Oke, jangan keluar masuk pada jam pelajaran. Ini sudah bagaimana? Ada yang bisa kasih pendapat? Tunjuk tangan. Ya, silakan, Nak. Ya, menurut saya, Bu, peraturannya sudah baik, Bu, tapi masih ada yang belum kita laksanakan. Oke, ada lagi yang bisa menggambarkan bagaimana peraturan di sekolah kalian ini kelas? Ya. Baik, tapi masih ada sedikit yang belum material. Oke, berarti peraturan sudah baik, sudah ada, tapi pelaksanaannya masih belum sempurna, masih belum baik. Ya, baik. Di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini kalian berdasarkan hasil pendapat kalian, kelas bagaimana impian kalian. Sekarang kalau Ibu tanya sama kalian, kalian pasti punya impian dengan kelas kalian ini. Mau bagaimana kelas kalian ini? Ada kan yang punya impian? Ya. Oke, ada yang bisa kasih pendapat bagaimana impian kelasnya? Ya, silakan, Nak. Impian saya di kelas ini, Bu, saya ingin kelas ini menjadi bersih dan dapat diteladani oleh kelas-kelas lain. Oke, terima kasih. Berarti kelas yang diinginkan adalah kelas yang bersih, menjadi kelas idaman. Oke, ada lagi yang punya impian akan kelas ini? Ya, silakan. Impian saya di kelas ini ingin bersih dan nyaman untuk belajar. Oke. Memberikan ini ya kepada kalian pribadi, kalian buat apa yang kalian ingin impikan, yang kalian impikan di kelas kalian ini. Ya, kalau peraturan dia selalu dilarang ini, jangan, tidak boleh. Kalau keyakinan kelas, dia kata-katanya positif, ya, bermakna positif. Jadi tidak ada kata jangan, tidak boleh, ya. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu diganti misalnya menjaga kebersihan kelas. Bisa? Bisa mengerti? Oke, ini yang Ibu akan bagi. Jadi setiap orang buat satu apa impian kelas. Satu saja per orang.
impian kelasnya. Apa kelas bagaimana yang kalian impikan? Kalau sudah ditempelkan di sini, ya. Bagi yang sudah tempelkan di sini. Baik, kalau sudah selesai, silakan tempelkan di depan. Baik, kita mulai dari sini. Sini nak. Di bawah. Oke, lanjut. Lanjut. Baik, lanjut. 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 Baik. Nah, di sini sudah kalian rekapkan pendapat kalian tentang kelas impian kalian. Ya. Di sini sudah semua membuatnya. Sekarang kita mau mengelompokkan, ya. Mungkin ada yang sama, ya. Kita kelompokkan saja. Misalnya Ibu tarik di sini. Di sini ada saya pengen kelas kami bersih dan teratur. Berarti kebersihan. Ya. Pengen kelas kami bersih dan teratur. Berarti kebersihan kita buat di sini. Kita ambil lagi menjadi kelas yang lebih baik dan bisa dicontoh oleh kelas-kelas yang lain. Berarti di sini teladan. Ya, teladan. Kita buat di sini. Kemudian di sini nyaman, bersih dan ketertiban dalam kelas. Ini sama yang tadi. Kebersihan berarti kita satukan di sini. Udah? Kita ambil lagi di sini. Kelas harus bersih dan nyaman untuk belajar. Sama, ya. Kelas tadi nyaman, aman, tertib. Oke. Sekarang di sini ada lagi saya ingin di kelas kami diteladani oleh kelas lain. Sama seperti tadi, ya. Contoh teladan. Baik. Sekarang saya minta tolong sama kalian masing-masing membacakan dan membuat pengelompokan yang sama. Ya, kita mulai dari Impian kelas saya salah satunya bersih dan nyaman. Ini dikelompokkan di kelompok bersih. Oke. Kamu nak? Menjadi
kelas yang lebih baik dari kelas-kelas yang lain. Nanti tentang dari teladan. Oke, lanjut. Menjadi kelas yang teladan berarti menjadi kelompok yang teladan. Oke, lanjut. Bersih dan indah. Jadi ini di kategori kebersihan. Oke, lanjut. Menjaga kebersihan kelas masuk di kategori kebersihan. Saya ini kelas yang berarti ini dikategorikan kelompok Oke. Lanjut dari sana. Kemudian saya di kelas ini bersih, cantik, dan indah. Jadi ini dikategorikan bersih. Lanjut. Lanjut nak. Malu di lain. Jadi ini dikelompokkan di teladan. Oke, lanjut. Saling berarti satu sama lain. Berarti ini jadi dikelompokkan di sini. Impian yang saya inginkan di kelas selalu tertib di dalam kelas, menjaga kebersihan kelas, dikelompokkan terus bersih. Oke, lanjut nak. Ada belum baik. Membuat kenyamanan untuk belajar. Lanjut. Selalu aktif dalam belajar. kenyamanan dalam kelas masuk ke kategori harus bersih dan nyaman untuk belajar supaya dapat diteladani oleh kelas lain. Ini dikategorikan dalam Oke, lanjut. Yang saya kelas kami bersih. Dikategorikan kebersihan. Oke, lanjut. kelas kami damai. Taat perintah guru. Berarti itu yang baru. Lanjut. Menghormati guru. Jadi dikategorikan di sini. Impian yang saya inginkan di kelas ini selalu bersih di dalam kelas dan tertib. Ini dikategorikan kebersihan. Baik, terima kasih. Di sini kalau kita lihat ada 4 pengelompokan. Berarti di sini yang pertama kebersihan kelas, kemudian teladan,
kemudian saling mengasihi, dan yang keempat adalah menghormati, saling menghormati. Berarti ada empat keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Artinya apa? Keyakinan kelas ini kalian yang buat. Berarti kalian juga yang melaksanakannya. Ya. Jadi nanti ini keyakinan kelas ini kita buat, nanti dibuat dalam selembar kertas, ya, kita tempelkan, dan di sana nanti ada tanda tangan kalian, masing-masing kalian beserta wali kelas kalian. Keyakinan kelas sudah kita sepakati, sudah ada 4 keyakinan kelas kalian. Yang pertama adalah keyakinan kelasnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan kelas. Yang kedua, menjadi teladan buat orang lain. Yang ketiga, saling mengasihi teman. Dan yang keempat, saling menghormati. Ya, di sini keyakinan kelas ini sebagai bukti bahwa ini adalah hasil kerja dari kalian, hasil pendapat dari kalian. Maka di sini kita akan tanda tangani bukti bahwa ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita yakini bersama. Jadi kita mulai dari sana tanda tangan. Mari.
Lanjut. 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 Di sini keyakinan kelas sudah kalian tanda tangani. Jadi di sini wali kelas kalian pun juga ikut menandatangani. Jadi Pak, ini ada keyakinan kelas 11 bahwa ini hasil dari pendapat mereka dan mengetahui kepala sekolah ke wali kelas. Jadi Bapak di sini juga menandatangani. Baik. Keyakinan kelas 11 sudah kalian buat dan sudah diketahui oleh wali kelas. Terima kasih untuk kita semua. Kita Oke, selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Siang, Bu. Iya, pada saat ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif, di mana diseminasi ini adalah penyebaran akan pemahaman saya tentang budaya positif yang saya pelajari di program pendidikan guru penggerak. Adapun tujuan saya melakukan diseminasi ini, Bapak Ibu, yang pertama saya melakukan aksi nyata di sekolah, di mana ini merupakan tugas kami sebagai dalam pendidikan guru penggerak untuk melakukan aksi nyata di sekolah. Yang kedua, tujuan saya adalah saya ingin berbagi ilmu pemahaman akan pelajaran yang sudah saya dapat di program pendidikan guru penggerak, sehingga pemahaman yang sudah saya dapatkan boleh saya bagi kepada Bapak dan Ibu guru. Yang ketiga, tujuan saya di sini melakukan diseminasi adalah saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru di sini untuk sama-sama kita bekerja sama menciptakan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif di sekolah akan terjadi di sekolah ini jika kita sama-sama bekerja sama mewujudkan. Oke, mungkin itu aja kata pembukanya. Sebelumnya, pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini dan boleh berkumpul di tempat ini untuk membersamai saya dalam melakukan diseminasi budaya positif. Kemudian saya mau berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Felicia Laya, yang mau mendukung saya, memberikan waktu izin untuk melakukan diseminasi di sekolah ini. Kemudian saya juga mau berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang mau meluangkan waktunya, memberikan waktunya untuk hadir pada saat ini di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu guru. Ya, saya akan lanjutkan di sini budaya positif. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan apa itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menuntun anak sesuai dengan kodrat anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut dapat menemukan apa itu kebahagiaan dan keselamatan
bagi dirinya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita di sini Bapak dan Ibu guru tugas kita hanya menuntun. Karena pada dasarnya setiap anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kita di sini diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah seorang petani. Ya, kita hanya bisa memupuk, menyiangi, membuang hamanya. Akan tetapi kita tidak bisa mengganti kodrat anak tersebut. Di mana kalau kita tanam padi pasti yang tumbuh padi. Tidak mungkin kita ganti kodrat kalau kita tanam padi yang tumbuh jagung. Ya, jadi Bapak Ibu guru untuk menuntun anak-anak tadi menemukan kebahagiaan dan keselamatannya, maka salah satu caranya adalah budaya positif. Ya, kalau saya tanya kepada Bapak dan Ibu guru di sini, apa itu budaya? Boleh ya Pak? Apa itu budaya Pak? Kebiasaan dari baik sekolah ataupun dimanapun kita tempati, itu namanya arti budaya itu adalah kebiasaan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru atas masukannya. Ya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, kalau saya tanya kepada kita Bapak dan Ibu guru di sini, apakah di sekolah kita ini sudah ada budaya positif? Menurut Bapak, apakah kita sudah punya budaya positif di sekolah? Pak? Budaya positif. Kalau sebenarnya budaya positif itu ya kita di sekolahnya, salah satunya kita melakukan suatu tradisi atau budaya adat istiadat yang ada di sekolah, di satu desa kita pelajari di sekolah itu salah satunya. Baik. Konsep inti budaya positif yang akan saya sebarkan pemahamannya kepada Bapak dan Ibu guru adalah perubahan paradigma belajar. Jadi di sini kita buat kegiatan. Di sini ada 2 orang. Satu nanti yang mengepang, di mana dalam kepala ini adalah sesuatu yang berharga. Ya, kemudian yang satu mencoba untuk membuka kepalan tangan tadi. Apakah terbuka atau tidak? Ya. Jadi setelah kita bayangkan keadaan itu, kalau misalkan Bapak B, Bapak ini A, Bapak ini yang mengepalkan tangannya, menyimpan sesuatu di dalam tangannya. Bapak, menurut Bapak, apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa membuka tangannya? Pak Jernih? Baik, saya dengan cara memuji Pak Jeremy. Oh, dengan memuji? Iya. Mungkin bisa dibuka. Iya, bisa. Oke. Tangan ini Bisa buka. bisa. Kenapa Pak? Supaya terbuka itu artinya supaya ada yang namanya kerjasamanya. Oh, Ya, baik. kerjasama. Oke, terima kasih. Jadi di sini terlepas apakah dibuka dengan tidak dibuka kepalan tangan tadi, bukan dari faktor luar, bukan dari pujian, tapi memang dasar dalam hati Bapak memang mau membuka. Jadi artinya apa? Kontrol dirinya ada di kita sendiri. Ya, jadi di perubahan paradigma belajar ini kita merubah teori stimulus respon kita tentang paradigma belajar, di mana ada beberapa di sini perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, di mana kita Bapak Ibu guru terkadang mengontrol murid. Ketika dia melakukan kesalahan, kita suruh harus lakukan ini, harus lakukan ini. Kita berusaha mengontrol murid. Kita selalu beranggapan bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermartabat. Jadi di sini kita lakukan bujukan kepada anak, penguatan positif akan kelakuannya ketika dia berbuat baik, kita puji ketika dia berbuat salah, kita marahi. Kita merasa bahwa dengan begitu kita bisa mengontrol anak-anak tadi. Padahal di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol.
segala usaha untuk mengontrol murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Seharusnya murid tadi memang paham bahwa dia bersalah, akan tetapi karena kontrol dari kita memaksa anak tadi, ketika dia melakukan kesalahan harus diperbaiki, padahal dia sendiri mungkin belum paham apa kesadarannya. Kemudian di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi di sini terkadang kita Bapak Ibu guru membuat anak-anak kita merasa bersalah. Terkadang kita berkata, kamu ya, udah orang tua kamu begini, gak tahu kamu terima kasih. Kita harapkan dengan begitu kita bisa mengontrol murid tersebut. Akan tetapi di satu sisi ketika kita melakukan seperti itu kepada murid tersebut merasa dirinya itu tidak berharga, merasa rendah, bahwa ketika kita buat untuk merasa bersalah itu sebenarnya merusak karakter dia, menjadi membuat dirinya merasa kecil di hadapan orang lain. Kemudian di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya Bapak Ibu, terkadang memang kita Bapak Ibu guru di sini memaksa anak-anak kita. Ya, tanpa kita ketahui apa itu kesalahannya, langsung ketika ada siswa begini anaknya Pak, begini langsung kita marah-marah, kita paksa harus begini. Jadi kita di sini pun selaku orang dewasa, kita di sini mengontrol siswa kita. Jadi di sini Bapak Ibu, di sini menurut Stephen R. Covey, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Katanya di sini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realita. Jadi, sebelum kita mengharapkan anak kita berubah, kita dulu yang berubah pelan-pelan Bapak Ibu. Paradigma kita yang perlu juga berubah. Di sini ada stimulus respon. Pada stimulus respon, kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua melihat hal yang sama pada stimulus respon. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tidak mungkin gambaran Pak Jeremy sama dengan gambaran Ibu Kepala Sekolah tentang satu murid, pasti akan berbeda. Tapi di stimulus respon, di sini katanya setiap orang melihat hal yang sama, padahal tidak. Di paradigma, di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan Bapak Ibu. Setiap apa yang dilakukan anak-anak pasti memiliki tujuan. Tujuan itulah yang membuat terkadang anak-anak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian di sini ada saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan orang tua dengan anaknya, orang tua pun sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain, anaknya. Yang suami juga tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol sebenarnya adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Baik, kemudian di sini ada disiplin positif. Kalau saya tanya sama Bapak dan Ibu di sini, apa itu disiplin? Bapak? Kalau menurut saya Bu, disiplin itu berarti mengikuti aturan yang sudah disepakati. Itu disiplin. Oke, kalau menurut Bapak, disiplin itu Pak? Suatu aturan. Ya. Memang terkadang disiplin itu kalau kita berhubungan dengan peraturan tata tertib. Gimana kalau ada aturan, ada tertib, ada hukuman juga. Ya, kalau makna disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar.
artinya belajar, yaitu disiplina yang artinya belajar. Kalau dalam budaya kita di Indonesia, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Iya, karena ada peraturan, maka pasti ada hukuman. Ketika anak tidak melakukan peraturan, maka akan mendapat hukuman. Ya. Jadi di sini disiplin positif tidak harus memberi hukuman, Bapak Ibu. Ya, disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Hukuman itu alternatif terakhir, tapi kalau bisa tidak dilakukan. Jangan dilakukan. Ya, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, kalau disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri, menguasai diri, memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Jadi disiplin positif itu merupakan disiplin diri ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dan biasanya bersifat universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin kita sudah sering mendengar profil pelajar Pancasila, terutama untuk kurikulum merdeka Bapak Ibu. Di sini nilai-nilai kebajikannya ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia, terutama anak-anak sekolah. Profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kita di sini. Pada Bapak aja dulu ya Pak. Bapak datang ke sekolah, apa motivasinya Pak? Baik Bu, Bapak datang ke sekolah itu membentuk karakter anak-anak supaya kedepannya anak-anak itu bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Terutama sih. Oke, terima kasih Bapak. Kalau Bapak Pak, apa tujuan Bapak datang ke sekolah? Tujuannya itu memberikan motivasi kepada siswa agar siswa itu nanti ke depan bisa punya pengalaman, bisa berkembang dan bisa mengenal namanya globalisasi. Oke, kalau sama Pak Honda, apa motivasi Bapak datang ke sekolah? Kalau menurut saya Bu, untuk saya sendiri karena pertanyaannya sama saya, motivasi saya untuk ke sekolah pertama untuk menjadi guru yang profesional, karena itu adalah salah satu cita-cita saya untuk menjadi seorang guru. Jadi kalau menjadi seorang guru itu harus ada motivasinya untuk menjadi profesional. Profesional itu dari segi apa? Yaitu untuk mendidik dan membimbing siswa-siswi di sekolah, mengarahkan mereka untuk ke hal-hal yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Berarti motivasi kita datang ke sekolah Bapak Ibu guru bukan karena kita takut kena marah sama ibu kepala sekolah, atau kita datang ke sekolah bukan karena motivasi mau mendapatkan hadiah atau imbalan atau pujian dari ibu kepala sekolah. Yang pasti motivasi kita Bapak Ibu guru datang ke sekolah ini karena kita memang seperti kata Pak Honda menjadi guru yang profesional, seperti kata Pak Jeremy ingin berbagi ilmu kepada murid-muridnya, begitu juga kata Pak Honda. Artinya memang kita datang ke sekolah ini motivasinya itu dari dalam hati kita sendiri, diri kita sendiri, bukan motivasi dari luar, bukan karena takut dimarahi sama ibu kepala sekolah, bukan karena ingin mendapat pujian atau imbalan dari kepada
sekolah. Ya, di sini motivasi perilaku manusia yang pertama itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Berarti Bapak dan Ibu guru di SMA Simuk ini memang motivasinya adalah menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, terima kasih buat Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan kita kembangkan ke depannya supaya kita Bapak Ibu guru bisa berbuat lebih baik lagi di sekolah kita. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan itu termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu. Itu motivasi dari luar. Motivasi dari dalam hati kita atau motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Dan itu merupakan tujuan disiplin positif Bapak Ibu. Jadi tujuan disiplin positif adalah supaya kita bisa menghargai diri kita. Begitu juga dengan anak-anak. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kita harapkan mereka datang ke sekolah ini memang mereka ingin belajar. Bukan karena ingin takut dimarahi atau ingin mendapat ranking, tapi memang betul-betul mereka menghargai diri mereka untuk bisa belajar mendapatkan ilmu. Kemudian Bapak Ibu, saya akan bertanya di sini, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju Bapak? Setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju Bapak? Setuju juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak itu tidak Bapak Ibu. Hukuman itu sebenarnya bukan motivasi dari dalam anak. Mereka terkadang melakukan itu semua karena terpaksa. Iya betul. Ya, jadi hukuman sebenarnya tidak dapat mendisiplinkan anak, tapi membuat mereka kadang-kadang hukuman itu membuat jadi mereka sakit hati sama kita. Mereka berbuat itu tapi tidak tulus mereka. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut kita dengan kita membersihkan halaman itu dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak Bapak Ibu. Buktinya kadang-kadang nanti ada anak kita mau berbuat salah kita lakukan. Udah Bu, saya kutip sampah aja. Saya lari-lari lapangan saja. Berarti itu tidak dapat meningkatkan disiplin mereka. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk jangka pendek mungkin, tapi jangka panjang tidak. Jadi ketika nanti ada kegiatan kita tidak kasih hadiah, mereka tidak lagi semangat Bapak Ibu. Jadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang itu tidak efektif Bapak Ibu. Kemudian membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Ini juga katanya dengan membuat anak merasa bersalah membuat dampak lebih ringan. Bahkan itu lebih buruk daripada menghukum. Kenapa? Karena dengan membuat anak bersalah, membuat anak tersebut merasa tidak berharga Bapak Ibu. Jadi katanya di sini membuat anak merasa bersalah itu memberi dampak lebih besar daripada menghukum Bapak Ibu. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman di sini Bapak Ibu tidak terencana, tiba-tiba misalkan ada anak kita yang salah, kita panggil dia salah langsung kita hukum. Artinya tidak dua arah. Kamu bersalah, hukuman ini. Artinya hukuman terjadi tanpa ada perencanaan atau tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah. Tidak ada kesepakatan antara murid dan siswa. Kemudian bisa berupa fisik maupun psikis. Kadang kita suruh nanti
lari-lari lapangan, atau nanti kita marah-marahi dengan kata-kata yang kasar, itu hukuman Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi itu sudah terencana. Artinya kita buat peraturan, kemudian kita buat kalau kamu melanggar peraturan konsekuensinya ini. Kalau kamu melakukan ini konsekuensinya ini. Berarti sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Itu konsekuensi Bapak Ibu dan sudah disepakati. Kemudian konsekuensi murid dibuat nyaman untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang juga tidak bagus konsekuensi. Kemudian dibuat oleh guru atau sekolah dan murid tahu konsekuensi jika dilanggar. Ini tadi yang sudah disepakati Bapak Ibu. Kemudian diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Contoh Bapak Ibu ya, di sini yang dapat diukur. Misalnya guru tersebut, anak tersebut melakukan kesalahan, dia mencoret dinding, contoh. Hukumannya adalah bersihkan. Bukan kita suruh yang lain-lain, bersihkan. Nah, itu masih dapat diukur. Contoh nanti misalnya kamu ya udah 10 kali kamu terlambat, hukumannya apa? Nah, itu bisa kita ukur kesalahan anak tersebut. Itu konsekuensinya apa? Hukumannya apa? Bisa Bapak Ibu. Kemudian ada restitusi. Restitusi ini adalah suatu proses untuk memperbaiki kesalahan siswa Bapak Ibu. Jadi di sini restitusi belajar dari suatu kesalahan, bukan menebus kesalahan, kemudian merupakan tawaran, bukan paksaan. Ya Bapak Ibu, kita tawarkan kepada si murid tadi, kalau kamu bersalah, apa yang harus kamu lakukan? Bukan kita yang langsung kasih hukuman, kita menawarkan apa yang cocok dari konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Kemudian di sini memperbaiki hubungan, fokus pada nilai, kebajikan atau karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan siswa atau fokus pada solusi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang melatar belakangi tindakan dan menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi di sini Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan itu merupakan disiplin diri dengan identitas gagal. Karena hukuman dan penghargaan sama-sama tidak efektif, Bapak Ibu. Hukuman di sini siswa jadi takut. Kalau kita kasih hukuman, siswa jadi takut. Kemudian hukuman ini biasanya memaksa dan menyakitkan, ya. Hukuman biasanya memaksa dan menyakitkan. Kemudian yang ketiga, siswa menjadi rendah diri. Kemudian siswa berbohong karena berusaha menyembunyikan kesalahan. Kemudian di sini penghargaan tidak efektif. Terus penghargaan bisa merusak hubungan. Menurut Bapak, cocok nggak penghargaan itu merusak hubungan? Cocok. Contohnya Pak? Dengan memberikan penghargaan pada siswa tersebut. Ya, merusak hubungan Pak. Hubungan siapa Pak? Hubungan siapa? Terhadap siswa ya Pak. Ya. Jadi kalau kita misalnya kasih penghargaan terhadap siswa yang satu, siswa yang lain kadang-kadang dia cemburu Pak. Cemburu melihat siswa yang kita puji, dia saja. Jadinya itu merusak hubungan mereka. Itu terkadang penghargaan ini bisa merusak hubungan di antara siswa. Karena apa? Karena siswa tadi merasa itu saja yang diperhatikan, itu saja yang dikasih penghargaan. Kami bagaimana? Nah, jadi itu katanya Pak, penghargaan juga dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Menurut Bapak Wonder bagaimana Pak? Benar, setuju nggak Bapak penghargaan merusak kreativitas? Iya. Kenapa Pak? Karena misalnya kan kreativitas seseorang itu siswa itu kan beda-beda. Misalnya si Farud kreativitasnya ini, tetapi yang misalnya yang sering kita si Miga misalnya kreatif si Miga, sehingga kreatif si Farud tertunda, sehingga akan membuat ini. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya benar. Penghargaan bisa merusak kreativitas. Benar seperti yang dibilang Pak Honda tadi. Dengan satu misalnya anak-anak itu sebenarnya punya kreativitas masing-masing. Akan tetapi kita menuntut yang seperti ini. Jadi anak tadi berusaha mewujudkan mimpi kita, bukan mimpi dia. Jadi penghargaan
juga bisa mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Kemudian penghargaan juga menghukum Bapak Ibu dengan sistem ranking. Jadi katanya penghargaan ini termasuk menghukum dengan sistem ranking. Menurut Ibu, Bu dulu Bu, setuju nggak ya penghargaan merusak menghukum dengan sistem ranking? Menurut saya itu tidak benar. Tidak benar, kenapa Bu? Ya, kenapa saya bilang tidak benar? Karena itu kan salah satu untuk memberikan penghargaan itu sebenarnya adalah memberikan motivasi supaya siswa tersebut bisa bersaing, mendapatkan satu peringkat. Jadi dengan sendirinya itu nanti contohnya diberikan penghargaan, pasti yang satu ini berbondong-bondong atau ingin mendapatkan yang seperti kawannya juga. Baik Ibu. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Jadi kalau menurut Ibu, penghargaan itu tidak menghukum tapi memotivasi teman-temannya untuk lebih semangat lagi belajar. Mungkin itu untuk faktor luar Bu. Tapi untuk ke si anak tadi Bu, si anak tadi dia jadi merasa terhukum. Terkadang dengan kita buat sistem ranking, anak tadi terpacu terus untuk mendapatkan ranking. Ranking 1, ranking 1, ranking 1. Jadinya anak tadi tidak benar-benar dari dalam dirinya untuk bisa berprestasi. Dia hanya untuk tujuannya untuk bagaimana supaya ranking 1. Jadi itu mungkin maksudnya di sini. Kalau yang dibilang Ibu tadi, penghargaan itu dapat memotivasi, itu benar, memotivasi. Tapi katanya di sini penghargaan menghukum dengan sistem ranking. Dengan sistem ranking tadi, anak tadi jadinya kita kontrol untuk tetap jadi ranking 1. Bukan bagaimana dia tetap belajar, berprestasi, tapi bagaimana supaya dapat ranking 1. Jadinya dia merasa terhukum. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada disiplin dengan identitas sukses, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, terus monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, dan ada siswa menghormati peraturan dan murid merenungi kesalahan. Kemudian kalau restitusi fokus pemecahan masalah jangka panjang, siswa bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi di sini restitusi Bapak Ibu, siswa tadi sadar salahnya. Kemudian yang kedua, dia sendiri yang bertanggung jawab memecahkan masalahnya, bukan kita yang mengontrol. Kamu harus minta maaf ya. Kamu salah nggak? Salah Bu. Minta maaf ya, minta maaf. Bukan dari dirinya dia merasa bersalah. Jadi kalau di restitusi ini Bapak Ibu, memang anak tadi dia sadar dia salah dan dia mau mengakui kesalahannya, minta maaf tanpa kita suruh pun dia mau minta maaf, benar-benar tulus. Jadi dengan restitusi ini Bapak Ibu, kita mengembalikan anak kita ke dalam kelompoknya. Seperti yang kemarin anak kita berantem antara Sonalawa dengan si Satrio Bapak Ibu. Kita paksa mereka, ayo damai. Mereka bersalaman, tapi jangkanya apakah mereka sekarang sudah kembali ke kelompok mereka? Apakah mereka sudah berteman? Belum kan Bapak? Masih ada sakit hati di dalam. Tapi kalau restitusi ini Bapak Ibu, tujuannya adalah ketika anak tadi melakukan kesalahan, dia sadar dan dia mau memperbaiki, dia menyadari kesalahannya, sehingga dia bisa kembali lagi ke kelompok anak tersebut, bisa tetap berteman lagi Bapak Ibu. Itu tujuan restitusi. Kemudian di sini ada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau di hukuman yang biasa kita lakukan Bapak Ibu, kalau siswa tidak mengerjakan PR apa ya Pak? Dihukum ya Pak? Hukuman ya Pak? Saya juga sering tuh Pak. Hukum lari keliling lapangan ya Pak? Iya, itu hukuman Bapak Ibu. Tapi kalau di konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan tugas ketika jam istirahat. Jadi kalau dia nggak mengerjakan tugas, kita suruh dia, nanti waktu jam istirahat kamu kerjakan. Kalau kita suruh dia lari-lari lapangan, oh juga nggak ada nilainya Bapak Ibu. Tapi kalau kita suruh dia nanti ketika jam istirahat kamu kerjakan ya,
kumpul sama Bapak Ibu. Tetap ada nilainya masuk sama kita. Itu kalau konsekuensi. Kalau di restitusi Bapak Ibu, guru tadi menanyakan keyakinan kelas. Jadi nanti keyakinan kelas di setiap kelas dibentukkan Bapak Ibu. Nah, kemarin di kelas 11 kami sudah buat keyakinan kelas. Yang pertama katanya mereka mau jadi teladan. Teladan ini kan banyak ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita tanya sama anak tadi keyakinan kelas kalian apa. Terus itu membantu menyelesaikan masalah. Nah, jadi anak tadi tahu apa salahnya, terus apa keyakinan kelas yang dilanggar, terus apa yang harus diperbuatnya untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian di hukuman, guru marah, murid takut. Ya Bapak Ibu. Kebalikan sekarang Bapak. Sekarang gurunya yang takut. Iya, enggak, siswanya yang memang berani untuk melawan. Iya, gurunya takut, muridnya yang marah. Muridnya yang marah, gurunya yang takut ya Pak. Iya. Sekarang udah terbalik ya Pak. Kebalik. Oke. Sekarang hukuman guru marah, murid takut. Di sini. Di konsekuensi Bapak Ibu, guru tegas, siswa menghormati peraturan. Itu kalau konsekuensi. Kemudian di restitusi, guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi mungkin ketika siswa tidak mengerjakan PR, siswanya dipanggil, gurunya terbuka, bertanya kepada siswa apa kesalahan yang kamu lakukan, bagaimana memperbaikinya. Jadi dengan hal tersebut dia bisa menghormati dirinya dan menghormati gurunya. Kemudian pada hukuman, siswa tidak menjadi sadar, bahkan dendam Bapak Ibu. Kalau hukuman tadi kita suruh lari keliling lapangan, yang pertama mungkin siswanya nggak sadar, malah dendam. Awas Bapak ya, awas Ibu ya, begitu. Atau besok-besok paling disuruh lari aja. Itu kalau hukuman. Nah, kalau di konsekuensi, siswa sadar akan kesalahannya. Kalau restitusi, siswa menyadari kesalahannya dan mencari solusi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, konsep inti budaya positif yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dilakukan karena murid gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian. Kemudian ada kasih sayang juga, kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan Bapak Ibu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, hendaknya anak tersebut kita panggil, kita dengarkan apa penjelasannya. Setelah itu kita lihat kebutuhan dasar mana yang ingin dipenuhinya. Contoh, misalnya kita dengar si Sonalawa mengambil makanan temannya. Kita panggil Sonalawa, jangan kita langsung marahi. Kita tanya, Sonalawa, kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Ya Bu, saya belum makan, jadi saya lapar. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup, Bapak Ibu. Atau yang bisa saja jawaban Sonalawa, Sonalawa, kenapa kamu ambil makanan temanmu? Ya Bu, bercanda aja. Berarti dia ingin mewujudkan kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Dia senang melihat temannya menderita. Atau Sonalawa, kenapa kamu mengambil makanan? Ya Bu, dia bawa makanan gak bilang-bilang. Berarti di situ si Sonalawa ingin mewujudkan kebutuhan dasarnya penguasaan, bahwa dia berkuasa. Atau bisa saja nanti di sini adalah kenapa kamu ambil makanannya? Semua saya ambil Bu, suka-suka saya lah. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhannya yaitu kebebasan Bapak Ibu. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan hendaknya kita panggil dan kita tanya kenapa melakukan hal tersebut. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi di sini Bapak Ibu ada perilaku siswa memukul teman yang menghinanya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi anak tersebut? Dia memukul siswa yang menghinanya. Kebutuhan dasar apa yang ingin ditunjukkan anak tersebut? Kasih sayang. Kasih sayang.
Oke, Bapak. Penguasaan, Pak. Iya, penguasaan. Ya benar. Kasih sayang juga bisa. Mungkin si anak tadi ingin menunjukkan dia ingin diperhatikan, mendapat perhatian. Jadi dia ingin mendapatkan kasih sayang. Kemudian menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Menyebarkan gosip tentang teman sekelas dengan harapan nanti kalau aku gosipkan ini biar temanku ini senang samaku, dekat-dekat samaku. Berarti di sini kebutuhan dasar yang dia inginkan adalah ingin dicintai dan dikasih sayang, diperhatikan. Kemudian menjatuhkan teman yang sedang berjalan. Kalau menurut Pak Honda, dia menjatuhkan temannya yang sedang berjalan. Kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi di situ? Apa aja tadi? Penguasaan, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup dan ingin diterima dan disayangi. Penguasa. Penguasaan. Kelas. Kalau mengganggu di kelas, kebutuhan dasar apa yang ingin dia tunjukkan di situ? Kalau ada, ya Pak, penguasaan juga bisa. Terus kebebasan, dia bebas. Ingin bebas. Dia ingin bebas, dia ganggu kawannya di mana-mana, dia ingin bebas. Dan juga bisa juga ingin berpuasa, ingin menunjukkan bahwa dia berpuasa. Itulah kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Jadi anak kita ketika melakukan suatu kesalahan, dia ingin mewujudkan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian kita masuk ke konsep inti berikutnya yaitu posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Yang pertama guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau Bapak aja, menurut Bapak lah dulu, Bapak sebagai mana ini? Guru sebagai apa? Kalau yang sering Bapak lakukan selama ini? Sebagai apa dia? Sebagai Ada sebagai penghukum. Penghukum setelah itu Ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer Bapak. guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Berarti Bapak ada 2 ya. Guru sebagai penghukum dan guru sebagai teman. Ya. Kalau saya pribadi pun saya masih guru sebagai penghukum juga masih saya lakukan sekarang ini ya. Tapi setelah belajar budaya positif ini sudah pelan-pelan dihilangkan. Kita kan bukan jaksa Ibu, kalau perilaku guru sebagai penghukum, perlakuan atau perbuatan guru di sini adalah marah-marah, membentak, terus menyakiti, menyindir kadang-kadang ya. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, guru melakukan ceramah, kemudian guru menunjukkan ekspresi kecewa terhadap anak tersebut. Itu kalau membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, perbuatan guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Terus untuk pemantau menghitung dan mengukur. Contohnya, kamu Miga udah berapa kali terlambat? 3 kali Bu, tulis 3 kali. Itu guru sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer, gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu kalau di perbuatan. Di perkataan, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan hukum kamu ini. Itu kalau guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai pembuat bersalah, guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan bapak ibu, kamu sudah mengecewakan orang tua kamu. Kemudian kalau di teman, guru berkata, lakukanlah ya demi bapak, ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi nanti kadang-kadang kita bapak ibu guru ini ketika anak kita bersalah, kita bilang apa? Ya udah nggak apa-apa, nanti bapak yang bereskan. Itu kita guru sebagai teman. Sehingga anak tadi ya hanya guru-guru itu aja yang dekat-dekatinya. Karena dia yakin itu bisa menyelamatkan
Ya. Agak cocok saya itu. Kalau teman. Kemudian di sini ada guru pemantau. Kalau pemantau seperti tadi, apa peraturannya nak? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Kalau di manajer, guru akan berkata apa yang kita yakini. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, kira-kira apa yang akan kamu gambarkan tentang diri kamu? Kemudian untuk hasil guru sebagai penghukum, siswa bisa memberontak. Ya, kalau guru sebagai penghukum, murid bisa jadi pemberontak. Kemudian dendam. Siswa tadi dendam sama gurunya. Kemudian menyalahkan orang lain. Bukan saya, dia. Bukan saya, bapak. Begitu kalau gurunya sebagai penghukum, hasilnya siswanya menjadi gak terkontrol bapak ibu. Kemudian kalau untuk pemantau, hasilnya untuk membuat merasa bersalah, hasilnya siswa akan menyembunyikan masalahnya, bahkan bisa jadi berbohong untuk yang membuat merasa bersalah. Kemudian untuk teman seperti yang kita bilang tadi, muridnya jadi tergantung. Salah sedikit yang dicari, mana Pak Jeremy, mana Bapak ini, karena guru tersebut bisa menjadi pelindungnya. Nah itu hasil dari ketika guru dijadikan sebagai teman. Kemudian untuk pemantau, hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Kalau ada gurunya, dia taat aturan. Nggak ada gurunya, dia nggak sesuai aturan. Karena ada guru, oh itu ada Pak Honda, oh itu ada Ibu Saragi, oh itu ada Ibu Kepala Sekolah. Nah, mereka takut seperti itu hasilnya yang terjadi ketika guru jadi pemantau. Ketika guru sebagai manajer, guru tersebut hasil yang diperoleh menguatkan watak atau karakter anak. Itu untuk hasil Bapak Ibu. Kemudian untuk dampak pada murid, ketika guru sebagai penghukum, siswa tadi melakukan kesalahan berulang-ulang. Karena dia hanya beranggapan paling dihukum, paling ikutin sampah, paling lari-lari lapangan. Jadinya siswa tadi terus melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian untuk membuat merasa bersalah, dampak pada murid menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian pada guru sebagai teman, dampaknya pada murid tadi tidak tergantung. Murid tadi tergantung pada guru tersebut. Kemudian murid tadi tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan, selalu mengharap guru tadi. Ada kok Bapak Honda, ada kok Ibu ini. Nanti kalau ada masalah saya tanya sama Bapak itu. Jadinya murid tadi tergantung, tidak mandiri. Kemudian untuk guru sebagai pemantau, dampak pada muridnya, murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau misalkan muridnya kita katakan melakukan kesalahan, misalnya dapat hadiah, dapat hukuman. Kalau dia misalnya melakukan kebaikan, dapat pujian. Karena Bapak itu pasti akan melihat kebaikanku, Bapak itu pasti akan melihat kesalahanku. Jadi dampaknya dapat hadiah atau dapat hukuman. Kemudian pada guru sebagai manajer, dampaknya pada murid dapat mengevaluasi diri bagaimana menjadi lebih baik lagi. Ya mungkin itu 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Sekarang dari kelima posisi kontrol, ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, sebaiknya kita menjadi guru sebagai manajer Bapak Ibu. Dikarenakan karena dengan guru sebagai manajer Bapak Ibu, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Kita ajak murid, kita libatkan murid untuk bertanggung jawab dan menemukan solusi atas permasalahannya.
Kemudian dengan posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri hingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Jadi ketiga kontrol, posisi kontrol guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, dan guru sebagai teman, ini adalah disiplin untuk identitas gagal Bapak Ibu. Untuk bisa mencapai disiplin dengan disiplin positif, maka guru pemantau boleh, tapi lebih baik adalah guru sebagai manajer Bapak Ibu. Itu disiplin dengan identitas sukses, pemantau dan manajer. Jadi mulai dari sekarang ketiga posisi kontrol yang sudah biasa kita lakukan, kita kikis pelan-pelan Bapak Ibu, supaya kita bisa sampai ke level guru sebagai pemantau, dan terlebih lagi kita mampu menjadi guru sebagai manajer Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Tapi sebelumnya di sini ada kegiatan. Kalau saya tanya Bapak Ibu di sini ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Apa? Anak tadi terlambat, terus kita kasih hukuman mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi Bapak? Hukuman. Iya Bapak, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak? Konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Iya, hukuman. Ya. Karena terlambat hadir dengan mengelilingi lapangan gak ada hukuman, kan gitu Pak? Itu termasuk hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Misalkan siswa mencoret-coret. Nah, itu termasuk apa Bu? Iya benar Bu, konsekuensi. Karena sesuai dengan tindakan yang dia lakukan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak? Hukuman itu. Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret Bapak. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak? Hukuman. Konsekuensi. Hukuman Bapak. Hukuman Itu sudah ya bersalah. Gak ada hukumannya Bapak. Karena sudah bersalah siswanya. Iya. Pakai sepatu jadi hukum. Iya. Sepatu. Iya, dihukum ya, bukan konsekuensi. Iya. Kemudian di sini berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu karena dijemur. Iya, hukuman Bapak. Ini gosok. Kemudian berdiri di pasula sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman. Hukuman itu. Hukuman ya Bapak? Iya. Masalah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, Bapak. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran sebelumnya. Hukuman. Ya, Pak? Konsekuensi. Konsekuensi Bapak. Ya. Dia terlambat 10 menit. Jadi waktu jam istirahat yang 10 menit terlambat. Ya ini Hukuman. konsekuensi Bapak. Oh iya, konsekuensi. Oke, Bapak. Kemudian ini Bapak, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi Bapak. Hah? Karena pelajaran PJOK. Oh iya. Kan
Iya, Apa itu betul. Islam? Baik, terima kasih Bapak. Ya, berarti Sama-sama. kita sudah bisa mana hukuman, membedakan mana hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita masuk keyakinan kelas atau sekolah. Jadi keyakinan ini Bapak Ibu berbeda dengan peraturan. Kemarin saya di kelas 11, saya katakan kalau peraturan itu yang membuat sekolah. Jadi kalau keyakinan itu yang membuat siswa. Siswa sendiri yang membuat apa yang keyakinan di kelasnya, kemudian siswa itu sendiri yang melakukannya. Sehingga ketika mereka melakukan keyakinan itu, mereka memang itu hasil pendapat mereka, bukan paksaan kita Bapak Ibu. Jadi di sini keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan ini dibentuk. Pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan tidak boleh terlambat, jangan lari-lari, kata-katanya bermakna negatif. Jadi kalau di keyakinan kelas, makna kata-katanya bermakna positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh buang sampah sembarangan, diganti dengan menjaga kebersihan kelas. Itu kalau keyakinan kelas. Dia bersifat lebih abstrak dan dibuat dalam bentuk kata-kata positif. Tidak boleh ada kata jangan, dilarang, tidak boleh. Ya, itu kalau keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Gak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Cukup 4 atau 5 supaya mereka bisa lebih ingat. Karena tadi kan bernilai lebih abstrak. Kenyamanan kelas, kebersihan kelas bisa saja tidak boleh buang sampah, tidak boleh mengganggu. Itu udah ketertiban juga. Udah semua di situ lebih rampung Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat oleh semua warga kelas. Jadi dilakukan melalui curah pendapat. Jadi itu keyakinan kelas. Di sini salah satu contohnya Bapak Ibu, kalau di peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Jadi kalau di keyakinan kelas tanggung jawab. Itu saja. Siswa bertanggung jawab. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang dituju di sini adalah menghormati orang lain beserta komitmen. Kemudian di sini dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang ini dituju adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya kesehatan. Dilarang merokok, itu juga keyakinan kelasnya kesehatan dan menghormati orang lain. Gunakan masker, itu peraturan, keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan dan kepedulian. Berjalan di kelas dan koridor, itu keyakinan kelas yang dituju adalah keselamatan, keamanan dan kepedulian Bapak Ibu. Itu untuk keyakinan kelasnya. Kita lanjut Bapak Ibu di konsep inti budaya positif yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses perbaikan menuju anak-anak yang lebih baik lagi. Jadi di sini ketika anak-anak melakukan kesalahan Bapak Ibu, kita mencoba melakukannya, memperbaikinya dengan pakai segitiga restitusi. Yang pertama ada katanya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi di sini perkataan-perkataan guru yang menunjukkan menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah.
Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian perkataan guru adalah kamu berhak merasa begitu. Kemudian perkataan guru, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itulah salah satu contoh-contoh perkataan guru untuk mewujudkan, menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kebutuhan dasar tadi yang dimaksudkan Bapak Ibu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Contoh-contoh perkataan guru untuk mewujudkan validasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itulah perkataan-perkataan guru untuk mewujudkan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara eksplisit sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Perkataan-perkataan guru di sini, yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian, kelas yang ideal itu seperti apa? Kemudian, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi kita ambil contoh kasus Bapak Ibu, misalnya ada anak kita di sini, kita buatlah contohnya satu si Alparut, yang kedua misalnya si Poli Bapak Ibu. Ya, ketika mereka berantem, berkelahi, kita panggil keduanya, kemudian kita tidak langsung menyalahkan anak tersebut. Yang pertama kita tanya satu anak, misalnya kita tanya Parut, kenapa Parut? Ibu lihat kamu yang paling keras di sini. Nah, terus kita tanya si Parut bilang, iya Bu, diancamnya saya. Contoh seperti itu. Jadi kita tidak boleh langsung marah Bapak Ibu. Yang pertama kita lakukan menstabilkan identitas. Oh gitu, ya. Gak apa-apa. Nah, semua orang pernah berbuat salah. Bapak Ibu pun pernah berbuat salah. Wajar aja kamu melakukan hal itu. Namanya kamu diancamkan, padahal bisa lagi lebih parah dari situ kamu lakukan. Itu kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita bertanya kepada anak, menurutmu itu Parut, kamu salah atau tidak? Salah Bu. Kalau salah, mau nggak kamu memperbaiki? Mau Bu. Keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar Parut? Tidak menghormati teman. Jadi kamu mau memperbaikinya? Mau Bu. Jadi untuk memperbaikinya apa yang kamu lakukan? Minta maaf Bu. Ya udah minta maaf. Itu kalau dari sisi si Parut. Begitu juga ke sisi anak yang satu lagi. Jadi kita di sini Bapak Ibu ketika melakukan segitiga restitusi ini, kita berusaha mengembalikan, kita berusaha bersama siswa menemukan solusi sehingga anak tadi bertanggung jawab dengan kelakuannya dan dia bisa memperbaiki kesalahannya sehingga anak tersebut bisa lagi kembali ke kelompoknya, mereka bisa berteman lagi seperti biasa, tidak ada lagi sakit hati atau dendam Bapak Ibu. Jadi dua-duanya dari segi si Parut kemudian dari segi anak yang satu lagi juga dua-duanya kita tanya, kita gunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada saat ini berhubungan dengan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Satu hal Bapak Ibu, saya berdiri di depan ini bukan merasa saya lebih hebat dari Bapak Ibu,
bukan karena saya lebih pintar, lebih hebat, lebih dari Bapak Ibu, tidak. Tapi di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, sharing apa yang pengalaman yang sudah saya dapatkan, saya sharingkan kepada Bapak Ibu sehingga sama-sama kita di sini bisa menciptakan budaya positif untuk menuntun anak menemukan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru yang setia membersamai saya dalam diseminasi budaya positif hari ini. Tuhan menyertai kita, saya sehat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Allah. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerak.